Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Pada kali ini, kita masih membahas tentang statistika. Kemarin kita telah membahas tentang ukuran pemusatan data. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran letak data. Ukuran letak data yang pertama akan kita pelajari yaitu kuartil. Di sini kuartil terdapat dua bagian, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama sesuai dengan urutannya. Kuartil dibedakan menjadi 3, yaitu kuartil pertama atau yang biasa disebut dengan kuartil bawah, kuartil kedua atau yang biasa disebut juga dengan kuartil tengah, dan yang terakhir adalah kuartil ketiga atau yang biasa disebut dengan kuartil atas. Bisa diperhatikan, seandainya garis di bawah ini adalah kelompok data yang sudah diurutkan menurut besarnya nilai, maka garis ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Bisa dilihat titik-titiknya, dan di situ terdapat Q1, Q2, dan Q3. Dengan dibagi dengan 4 bagian yang sama atau 1/4 data. Kuartil data tunggal. Langkah-langkah menentukan nilai kuartil data tunggal. Yang pertama, kita harus menentukan median. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah, atau dalam kuartil itu disebut juga dengan Q2. Kemudian, untuk N ganjil atau jumlah datanya ganjil, kuartil bawahnya atau Q1-nya adalah nilai tengah dari data X1, X2, X3, Xn plus 1/2 min 1, sedangkan kuartil atasnya atau Q3-nya adalah nilai tengah dari data Xn plus 1/2 plus 1, Xn plus 1/2 plus 2, sampai Xn. Jika N-nya genap atau jumlah datanya genap, kuartil bawahnya adalah nilai tengah dari X1, X2, X3, sampai Xn/2. Sedangkan kuartil atasnya atau Q3-nya adalah nilai tengah dari data Xn/2 plus 1, Xn/2 plus 2, sampai Xn. Jadi, untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, ataupun kuartil 3, pertama kita harus menentukan mediannya. Apa itu median? Iya, kita harus menentukan nilai tengahnya. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa datanya itu ganjil atau genap, atau N-nya itu ganjil atau genap, kita mencari Q1 dengan mencari nilai tengah dari nilai minimum sampai ke Q2. Dan kita mencari Q3-nya itu dengan mencari nilai tengah pula dari Q2 sampai nilai ke maksimumnya atau paling besarnya. Untuk lebih pahamnya bisa disimak contoh 1 ya. Kuartil atas dan kuartil bawah dari data tersebut adalah. Nah, kita disuruh mencari Q3 dan Q1-nya. Pertama kita harus mengurutkan data tersebut biar lebih mudah. Setelah datanya terurut, kita mencari mediannya. Nah, di situ sudah ketemu bahwa nilai tengahnya adalah 30. Setelah kita menemukan mediannya yaitu 30, selanjutnya kita mencari kuartil bawahnya atau Q1-nya dengan mencari kembali titik tengah di sebelah kiri median. Terdapat 6 angka dan titik tengahnya di antara angka 26. Jadi kita dapat menemukan kuartil bawahnya dengan menjumlahkan 26, kemudian dibagikan dengan 2. Hasilnya adalah 26. Begitu juga dengan kita mencari kuartil atasnya atau Q3-nya, kita melihat bahwa di sebelah kanan median terdapat 6 angka.
Jadi titik tengahnya di antara angka 39. Kita bisa menjumlahkan angka 39 kemudian dibagikan dengan 2. 39 dijumlahkan 39 kemudian dibagikan dengan 2 hasilnya 39. Selanjutnya untuk contoh 2, Q1, Q2, dan Q3 dari data tersebut adalah, datanya itu berjumlah 7. Pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu seperti yang tadi. Setelah data terurut, kita mencari median dari data tersebut. Mencari median dari data keseluruhan. Median dari data tersebut adalah 9. Jadi sudah langsung ketemu bahwa Q2-nya itu 9. Kita mencari Q1-nya dengan mencari nilai tengah dari sebelah kiri median. Untuk yang Q3-nya, kita mencari nilai tengah dari sebelah kanan mediannya. Sudah langsung ditemukan bahwa Q1-nya itu 6, Q2-nya itu 9, dan Q3-nya adalah 12. Selanjutnya yaitu kuartil data berkelompok. Bisa disimak rumus dari kuartil data berkelompok. Dengan keterangan bahwa QI yaitu kuartil ke I. Jadi maksudnya itu kuartil ke I itu bisa kuartil ke-1, kuartil ke-2, atau kuartil ke-3. Atau kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Dengan TB, tepi bawah kelas kuartil ke I, N, banyaknya data, F besar, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, F kecil, frekuensi kelas kuartil ke I, dan P adalah panjang kelas kuartil ke I. Langsung disimak contohnya, kuartil bawah dari yang tersaji pada tabel distribusi di bawah ini adalah, ini adalah contoh soal dari kuartil data berkelompok. Untuk penyelesaiannya, pada tabel di atas terlihat bahwa banyaknya data atau jumlah frekuensinya itu 120. Letak kuartil bawahnya atau Q1-nya karena kita disuruh mencari Q1-nya yaitu rumusnya tadi IN per 4. I itu kuartil keberapa? Karena kita kuartil ke-1 jadi 1 dikalikan dengan N. N itu jumlah datanya 120 dibagikan dengan 4. 1 dikali 120 yaitu 120 dibagikan dengan 4 sama dengan 30. Dengan demikian letak kuartil bawahnya adalah pada data ke-30. Bisa dilihat bahwa data ke-30 itu terletak di mana? Ternyata tampak pada frekuensi kumulatif kelas interval ke-4. Sudah diketahui bahwa data ke-30 itu berada di interval ke-4 sehingga kuartil bawahnya itu berada di interval ke-4. TB, tadi TB itu apa? Ya, tepi bawah kelas kuartil ke I. Karena kuartil bawah pada interval ke-4, jadi TB-nya itu 60 dikurangi 0,5. Ketemu hasilnya 59,5. F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Frekuensi sebelum interval keempat ada 1, 3, dan 11. Dijumlahkan hasilnya yaitu 15. F frekuensi kelas kuartil ke I. F-nya itu berapa? Frekuensi interval yang keempat itu berapa? Yaitu 21. Untuk panjangnya itu 10. Panjang kelas kuartil ke I-nya itu 10. Dan N, jumlah dari keseluruhan frekuensinya itu 1 dijumlahkan dengan 3, dijumlahkan dengan 11, dijumlahkan dengan 21, dijumlahkan dengan 43, dijumlahkan dengan 32,
2 dan dijumlahkan dengan 9 adalah 120. Setelah ditemukan, kita masukkan rumus yang tadi. TB itu tebi bawah kelas kuartil ke-1, yaitu 59,5. I itu kuartil ke-1 dikalikan dengan jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 120. Jadi 1 dikalikan 120 dibagikan dengan 4, ketemu 30 dikurangi dengan F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1, yaitu 15, dibagikan dengan frekuensinya 21, dikalikan dengan panjang kelas kuartil ke-1, yaitu 10. Jadi, 59,5 dijumlahkan dengan 77,1. Hasil dari 59,5 dijumlahkan dengan 7,1 hasilnya 66,6. Jadi kuartil bawahnya adalah 66,6. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di ruang belajar. Sekian pertemuan kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.